A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu sedherek sedaya hadirin jamaah Masjid Baitul Iman Surya Regensi Karangbong Gedangan Sidoarjo ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang bab yang ke-6, yaitu babun fit taqwa, bab yang membicarakan, menerangkan terkait apa itu takwa. Takwa itu seakar kata dengan wikoyah, yaitu penjagaan diri. Dalam istilah imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Ketika seseorang itu takwa kepada Allah, takut kepada Allah, maka dia harus membentengi dirinya, yaitu dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Sebab kalau tidak akan ada sanksi, yaitu hukuman. Orang takut dengan sesuatu apapun, itu pasti dia akan berusaha menjaga dirinya supaya tidak terkena dampak keburukan, bahaya dari sesuatu yang dia takuti tadi. Cuma biasanya takut kepada selain Allah itu dengan cara menjauhinya, tetapi takut kepada Allah itu adalah dengan cara mendekatinya. Mendekatinya itu dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Seperti biasa, Imam Nawawi ketika menyebutkan satu judul pembahasan, sebelum beliau menyampaikan banyak hadis, beliau selalu mengawalinya dengan beberapa ayat Al-Quran yang terkait dengan pembahasan. Sekarang terkait takwa, beliau menyampaikan beberapa ayat yang menyangkut ketakwaan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, dawuh sapa Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Niki ada satu faedah di dalam Al-Hawi lil Fatawinya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Orang itu kalau membaca Al-Quran itu kan perintah
Qur'annya itu fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ya. Sehingga sebelum membaca ayat itu kita disunnahkan untuk membaca ta'awud. Ketika kamu hendak membaca Al-Qur'an, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Mintalah perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari setan yang terlaknat. Lah, ketika kita sudah menyebutkan qaulallahu ta'ala, atau kalau dalam terjemahannya Allah berfirman, kita sudah terlanjur menyebutkan Allah berfirman, qaulallahu ta'ala, maka yang benar, yang sesuai, yang tidak menimbulkan kejanggalan makna adalah kita jangan membaca lagi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nggih, niki ketelitian. Kadang kita terbiasa Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Biasanya kan begitu, nggih ya? Qaulallahu ta'ala, Allah berfirman, lalu dia sebelum membaca ayat itu didahului a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kalau kita perhatikan rangkaian kalimatnya itu menjadi rusak. Allah berfirman a'udzubillah, padahal a'udzubillah itu bukan untuk Allah. Kalau sudah terlanjur kita Allah berfirman, berarti niku kan kalimat selanjutnya isi firmannya Allah itu apa? Maka jangan nambahi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena sudah terlanjur menyebutkan Allah berfirman. Kalau diteruskan dengan a'udzubillah, maknanya menjadi begini, Allah berfirman, aku berlindung kepada Allah. Loh, Allah berfirman aku berlindung kepada Allah, niki kan maknanya menjadi rusak. Allah berlindung kepada Allah. Ya. Bagaimana? Langsung saja ayatnya dibaca. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nggih. Niku yang benar begitu. Kecuali kita tanpa didahului dengan qaulallahu ta'ala. Kita menyampaikan ayat terkait ketakwaan. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lah niku bener, tidak diawali dengan qaulallahu ta'ala. Ini ada beberapa ayat terkait ketakwaan. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lah niku bener. Tapi kalau kita sudah menyebutkan Allah berfirman qaulallahu ta'ala, maka setelah itu jangan menambahkan a'udzubillahi minasyaitonir. Niki ten Al-Hawi lil Fatawinya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nggih. Niku ketelitiannya para ulama. Karena kalau pakai a'udzu setelah qaulallahu, setelah Allah berfirman, maknanya jadi rusak. Allah berfirman, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Loh, Allah kok digoda setan? Langsung saja ayatnya pun termasuk niki. Nggih. Qaulallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu. Mboten perlu a'udzubillah. Imam Nawawi juga ndak pakai nulis a'udzubillah. Ya ayyuhalladzina, he wong akeh, amanu kang padha iman, sapa alladzina ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqu padha wedya sira kabeh.
Enten sing maknani padha gawe rumeksa sira kabeh ing Allah. Kalau bahasa langsungnya yo takwa sira kabeh, karena takwa itu sudah menjadi bahasa kita. Nggih. Takwa itu sudah menjadi bahasa kita. Bukan cuma bahasa Arab, tapi sudah menjadi bahasa Indonesia. Bahkan sudah dikasih imbuan bertakwa. Nggih. Bertakwa. Itu sudah pertanda Indonesia. Dikasih imbuan bertakwa. Nggih. Takwa sira kabeh ing Allah haqqa tuqatihi kelawan sak temen-temene takwa. Nggih. Niki nek dimaknani haqqa tuqatihi niku dalam riwayatnya yang disampaikan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak itu, dalam sebuah hadis marfu, maknanya haqqa tuqatihi itu bi ayyuta'a fala yu'sa wa yudhkaru fala yunsa wa yushkaru fala bi ayyuta'a fala yaksi, nggih, wa yudhkaru fala yunsi wa yushkaru fala yakfur. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa itu, yaitu bertakwa sesuai dengan hak-haknya Allah. Haqqo. Bertakwa sesuai dengan hak-haknya Allah. Ini makna yang pertama. Bagaimana sesuai dengan haknya Allah itu? Ya Allah itu ditaati, wong Dia itu Tuhan. Dia itu yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta, bumi yang kita tempati dengan segala fasilitasnya, semua diberikan Allah untuk kita, tidak meminta apapun kepada kita. Dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa dihitung, tanpa kita meminta, Allah sudah memberi segalanya. Maka Tuhan yang seperti ini haknya begitu luas. Wong kita dibantu oleh seseorang yang tadinya kita misalnya belum dapat pekerjaan, sehingga kebutuhan itu kesulitan, lalu datang teman atau saudara atau siapapun memberikan kita kecukupan dengan pekerjaan, dengan penghasilan, itu orang itu bagi kita seperti pahlawan. Dia memanggil kita itu, kita mau nggak datang itu pasti nggak enak. Wujud terima kasih kita itu bahkan kita sering mengabdikan diri kepadanya. Allah kemudian memberi teladan dari makhluk yang secara syariat itu dihukumi najis. Anjing nih. Anjing itu dengan majikannya yang hanya dengan memberi tempat untuk berteduh, meskipun tidak begitu bagus, asalkan tidak kehujanan, tidak kepanasan, lalu diberi kecukupan makan, betapa setianya anjing itu kepada majikan. Kita diingatkan oleh Allah hubungan orang yang dibaiki dengan majikan yang baik, itu anjing dengan majikannya itu loh, begitu luar biasa. Sampai anjingnya Ashabul Kahfi itu rela mati bersama majikannya, karena dianggap majikannya mati, dia tidak pergi dari situ. Itu saking setianya. Itu padahal manusia. Bagaimana Allah memberinya itu tidak seperti seorang majikan kepada anak buahnya atau seorang tuan kepada anjingnya. Jauh
Lebih dari itu tidak terhitung, tidak terbatas. Pemberian Allah, perhatian Allah, kasih sayang Allah. Maka ketika kita bertakwa dengan haqqa tuqatihi itu nggih bi ayyuto'a fala yuksi. Allah ditaati tanpa ada maksiat sama sekali kepadanya. Wa yudhkara fala yunsi. Allah diingat dengan tanpa ada lupa kepada Allah di dalamnya. Sedikit pun tidak melupakan Allah, sedikit pun tidak bermaksiat, tidak mendurhakai, tidak menerjang. Menerjang itu bisa meninggalkan perintah atau melaksanakan larangan. Kebalik. Wa yuskaru fala yakfur. Bertakwa sesuai dengan haknya Allah itu ya kita betul-betul bersyukur kepada Allah, sedikit pun kita tidak kufur, sedikit pun kita tidak menutup bahwa itu memang semuanya karunia Allah. Aashkuru am akfur hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Sedikit pun tidak ada kufur, semuanya itu memang dari Allah, kita syukuri itu. Harusnya begitu, tidak ada satu detik pun melupakan Allah, tidak ada satu sekalipun untuk mendurhakai Allah. Harusnya begitu. Tapi yang seperti itu siapa yang bisa? Makanya ketika ayat ini turun, para sahabat itu sama keluar dari rumah ketika mendengar ayat ini. Mereka kemudian mengatakan ayyuna yutiku dzalika. Siapa di antara kita yang mampu dengan standar takwa yang sesuai dengan haknya Allah? Siapa yang sanggup memenuhi haknya Allah di dalam kita bertakwa kepadanya? Tidak ada yang akan sanggup, karena haknya Allah itu sangat-sangat besar, sangat-sangat luas. Orang tua saja itu, tadi majikan dengan anak buah, anjing dengan tuannya, orang tua dengan anak itu haknya itu sangat tinggi. Sampai seorang anak yang sholat sunnah itu kalau dipanggil orang tuanya, kalau ibu ulama sepakat, tapi kalau ayah ulama khilaf, itu sholatnya harus dibatalkan. Sholat sunnah itu kalau orang tua, ibu terutama sepakat, kalau ayah sebagian harus dibatalkan, sebagian lagi boleh tidak dibatalkan kalau ayah. Karena haknya ibu itu 3 tingkat. Ummuka, baru abuka. Orang tua yang tidak baik, tidak sholih, itu anak tetap harus birrul walidain. Bahkan orang tua yang kafir, yang mengajak anaknya kufur, itu ajakannya saja yang ditolak. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilm fala tuti'huma, karena diajak kekufuran, diajak kemaksiatan. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk ketika diperintah atau diajak untuk maksiat kepada sang khaliq. Orang tua yang mengajak durhaka kepada Allah, mengajak kufur, mengajak maksiat tidak boleh ditaati. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap di dunia itu diserawungi, dipergauli, dibirul walideni, meskipun orang tua itu seperti itu, kufur, mengajak kekufuran. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilm fala tuti'huma, tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Apalagi Allah. Lah yang seperti itu ndak ada yang akan sanggup. Sehingga turun ayat berikutnya ini yang menjadi jawaban. Lalu turun ayat niki, wa qala ta'ala, dawuh sapa Allah taala, fattaqullaha mastata'tum
Fattaku mongko takwa sira kabeh ing Allah mastata'tum kelawan sak kuwate sira kabeh. Nggih. Kelawan barang istata'tum kang kuat kang mampu sapa sira kabeh. Akhirnya lega. Oh, ternyata takwa sesuai semaksimal kemampuan kita. Mboten semau nggih. Jangan salah paham. Mastata'tum itu mboten semau kita. Semampu kita itu kadang-kadang disesuaikan dengan kemauan. Kadang kita itu tidak bisa membedakan antara kemampuan dengan kemauan. Tidak mau itu dianggap tidak mampu. Loh, mampu saya cuma begitu, padahal mampu lebih dari itu. Hanya karena tidak mau, kita lalu menyebutnya tidak mampu. Itu manusia biasanya begitu. Lah mastata'tum itu dengan semampu itu artinya semaksimal kemampuan kita. Bahasa semampu kita itu kadang-kadang tadi itu beleset menjadi makna semau kita. Yus mampuku sakmono. Nah, padahal semaunya segitu. Karena Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi taklif, tidak memberi beban, tanggung jawab, tugas atau apapun itu yang di luar batas kemampuan. Tapi kalau masih dalam batas kemampuan, maka pergunakan semaksimal kemampuan yang diberikan Allah kepada kita itu untuk menuju ketakwaan tadi itu. Lah kalau itu mampu, karena kita diberi kemampuan, lalu kemampuan yang diberikan Allah kepada kita itu kita maksimalkan, niku mampu. Tapi kalau sesuai haknya Allah, siapa yang bisa memenuhi haknya Allah yang begitu luas, yang begitu tinggi, dengan segala kelemahan ketidakberdayaan kita, tidak akan ada yang mampu. Itu makna pertama. Sehingga ayat yang kedua tadi itu, yang surat At-Taghabun ayat 16 kedua itu, menurut pemaknaan yang pertama ini menjadi nasikh dan mansukh. Ayat yang pertama itu maknanya tidak jadi sesuai dengan haknya Allah, tetapi mengikuti makna ayat berikutnya. Yang kedua tadi, bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Tapi sebagian ulama ada yang mengartikan, loh itu tidak nasikh mansukh. Bukan yang Ali Imran 102 itu dinasikh. Dinasikh itu disalin, diganti. Ayatnya tetap ada, tapi tuntutan maknanya tidak lagi dipakai. Yang dipakai ayat yang menasikh itu. Yang dinasikh itu namanya mansukh, yang disalin itu mansukh, yang diganti itu mansukh, yang mengganti, yang menyalin itu namanya nasikhun. Pakai sin, pakai kho. Bukan pakai sod, pakai hak. Itu nasihat. Nasikh dengan nasikh. Yang ini nasikh, mansukh, sin dan kho. Menurut pemaknaan yang kedua, ini masing-masing sama, maknanya itu sama. Yang dimaksud haqqa tuqatihi itu adalah hakikat. Jadi haqqa tuqatihi itu dengan hakikat ketakwaan, yaitu dengan kemampuan tadi itu. Sehingga sama, haqqa tuqatih dengan mastata'tum itu sama. Haqqa tuqatih itu ya dengan menjauhi larangan dan dengan melaksanakan perintah. Lah ulama yang kedua ini, dua ayat itu tidak saling bertentangan. Kalau yang pertama tadi, ayat pertama itu tidak ada yang mampu, maka turun ayat berikutnya sebagai nasikh, menyalin ayat yang pertama tadi. Maknanya tidak jadi sesuai dengan haknya Allah, tapi semaksimal kemampuan kalian, mastata'tum.
Tapi kalau menurut yang kedua, haqqa tuqatihi itu ya sama dengan maknanya mastata'tum itu. Artinya haqqa tuqatihi itu dengan takwa yang hakiki, bukan sesuai dengan haknya Allah, tapi dengan takwa yang hakiki, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Lah niku ngonten ulama niku biasa dalam sebuah ayat atau hadis itu ada sudut pandang berbeda yang seperti itu. Pun niku untuk khazanah keilmuan saja. Wa hadhil ayatu utawi ikilah ayat iku mabniyatun lil muradi minal ula. Niki termasuk Imam Nawawi niki mengikuti pendapat yang kedua. Ayat ini yang At-Taghabun 16 fattaqullaha mastata'tum iku mabniyatun dijenengake. Dijeneng niku maksudnya bukan dinamai, dibangun, jumeneng niku lho, berdiri. Didirikan lil muradi krana dikersakno minal ula saking ayat yang pertama. Yo ayat ini menunjukkan makna dari ayat yang pertama tadi. Wa qala Allahu ta'ala, artinya maknanya sama, tidak perlu ada nasakh mansukh. Wa qala Allahu ta'ala lan dawuh sapa Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu. Sekali lagi tidak perlu ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nggih. Supaya maknanya tidak rancu. Allah berfirman, aku berlindung kepada Allah. Allah berlindung kepada Allah. Akunya niku kan boleh jadi Allah. Allah berfirman, aku. Aku berarti nggih Allah berfirman aku. Ya ayyuhalladzina amanu he wong akeh kang padha iman. Ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Ittaku podo takwa sira kabeh, podo wedya sira kabeh ing Allah. Artinya laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Wa qulu gandengane takwa niki. Karena takwa itu sumbernya dari hati. At-taqwa hahuna. Nggih. Takwa itu di sini, di dada. Sayyidina Umar ketika bertemu dengan anak muda itu ndingkluk, nggih, berjalan menunduk, membungkuk dengan penuh tawadhu, ngoten niku Umar ndak suka. Ditepuk punggungnya, anak muda tegakkan kepala, pandang jauh ke depan, nggih. Enggak usah menunduk seperti itu, nggih. Nek wis tuwa ae, wong sik enom kok ndingkluk, mbungkuk ngoten. Lho, niki kula supaya atine niku, nah niku maksudnya atine supaya menjadi hati yang penuh takwa. Kata Sayyidina Umar, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Nggih. Takwa itu orang yang tegap, gagah, nggih, menatap jauh ke depan, itu bukan berarti dia ndak takwa. Tidak harus yang memandang bawah, menunduk, boten. Takwa itu di hati. Yang penting hatinya itu senantiasa takut kepada Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Tapi cara memandang, cara berpikir itu ke depan, bukan ke bawah. Niku Umar itu orangnya visioner. Nggih. Cara pandangnya itu jauh ke depan, sehingga zaman Sayyidina Umar itu sangat terjadi banyak perubahan, revolusi besar-besaran zaman Umar nih. Banyak sekali hal-hal yang baru yang didobrak di zaman Sayyidina Umar nih. Termasuk niki tahun baru Hijriyah, mendirikan Baitul Mal, ada kantor pos ngonten niku. Kemudian ada ahlul halli wal aqdi, majelis syuro kalau sekarang,
Itu zaman Sayyidina Umar. Termasuk ide mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, taraweh dengan satu imam 30 hari full. Niku idenya Umar dan semua sahabat mengamini, sehingga itu menjadi ijma'us sahabat. Semua idenya Umar itu menjadi ijma'us sahabat. Takwa itu di hati lah, ekspresi takwa itu nampak dari ucapan waqulu qaulan sadida. Waqulu lan padha ngucap sira kabeh untuk menunjukkan isi hati yang betul-betul takwa, qaulan sadida kelawan ucapan kang temen, jujur, lurus. Nggih. Niku sadidan. Ucapan yang benar, sawaban. Niku sadidan. Artinya bohong, tipu-tipu, tidak jujur, berkata tidak benar, itu menunjukkan hati yang belum takwa. Hati yang belum takwa. Orang takwa itu berani berkata jujur. Walau kana murra, walaupun pahitnya itu mengenai dirinya sendiri. Walaupun dia harus memakan getah pahit dari kejujuran yang dia sampaikan sendiri. Karena dia tidak mau berbohong, sebab Allah Maha mengetahui. Manusia bisa ditipu, tapi Allah tidak bisa. Lah dia ini orang yang takwa, maka dia tidak mau berkata yang tidak sesuai dengan kebenaran, dengan kenyataan. Karena yang dia pandang Allah. Maka gandengane niku ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Jadi ekspresi hati yang takwa itu wujud nyatanya dalam ucapan yang shawab, yang benar. Ngomongin niki bener. Nggih. Nah niku. Sebab perilaku itu kadang bisa dibuat-buat. Tapi kalau ucapan itu orang kemarin berkata apa, sekarang berkata apa. Kalau perilaku itu gestur, sikap itu bisa dibuat-buat. Orang bisa menunduk-nunduk supaya dikatakan dia sopan, tapi dibalik itu dia punya rencana-rencana jahat. Penipu-penipu niku, tukang gendam niku nggih sopan-sopan. Tapi setelah itu habislah uang kita itu, ditipu. Padahal ucapannya manis, sopan. Nggih. Tutur katanya, sikap nggih ketika itu. Tapi orang bisa dilihat dalam kesehariannya yang panjang, bagaimana ucapannya kemarin, sekarang, dan yang akan datang itu selalu sawaban. Waqulu qaulan sadidah. Niku gandengane takwa itu ucapan yang benar. Wal ayatulan utawi piro-piro ayat fil amri bit taqwa, terkait perintah untuk bertakwa, iku katsiratun awwakeh, sangat banyak, maklumatun dan sudah maklum, sangat banyak sekali. Wa qala ta'ala, tapi nggih tetap ditambahi kali Imam Nawawi, walaupun wis muni katsiratun maklumatun ditambah lagi. Wa qala ta'ala lan dawuh sapa Allah Ta'ala. Biasanya kalau sudah menyebut katsiratun itu ya selesai. Nah niki diulang 2 kali niki ten kitab kula niki. Ngen sampean ada wal ayatu fil amri bit taqwa katsiratun maklumatun. Nggih. Nanti di bawah ada lagi wal ayatu fil bab katsiratun maklumatun. Nggih, lah niku diulang 2 kali. Nggih. Wa qala ta'ala lan dawuh sapa Allah Ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah niki untuk fadilah. Nggih. Jadi Imam Nawawi setelah mengatakan katsiratun maklumatun beliau lupa. Loh,
Iku kan baru menunjukkan perintah-perintah, tapi yang sifatnya fadilah takwa, supaya memotivasi umat agar mau bondong-bondong bertakwa kepada Allah dengan sukarela. Karena biasanya kalau diiming-imingi, dikasih fadilahnya, ditunjukkan keutamaan, keuntungannya, itu orang akan lebih tertarik, terutama orang awam nggih. Kados kita ngenten iki nek diiming-imingi semangat. Nggih, kalau tidak diiming-imingi kurang semangat. Besok berkumpul, kumpul tok manten kurang menarik, tapi berkumpul nanti ada door prize. Hadiahnya umroh, hadiahnya sepeda motor, langsung moro kabeh. Tapi kalau cuma sekedar disuruh kumpul, nah niku kurang menarik. Lah agama niki nggih ada apa istilahnya itu basyirau wa nadhira. Nggih, ada memberi kabar gembira, ada bonus-bonusnya, ada kebahagiaan yang dibagikan, tapi juga ada ancaman-ancaman yang diingatkan kepada kita. Nah niki terkait basyironnya, busyronya. Barang siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, mongko bakal ndadekake sapa Allah lahu krana wong sing takwa niku wau makhrajan ing solusi, jalan keluar. Orang itu dalam kehidupannya pasti mengalami fase-fase, masa-masa, waktu atau kondisi di mana dia itu sulit. Nggih. Ada ujian, ada cobaan. Nah, kalau ada solusi, ada jalan keluar, ada pertolongan, nah niku dia pasti senang, dia mengharapkan. Lah niku solusinya lewat takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang memberi masalah itu Allah untuk menguji kita. Kalau kita mendekat kepada Allah dengan takwa, nanti yang memberi solusi, obatnya juga Allah. Sakitnya dari Allah, obatnya juga dari Allah. Cuma itu diyakini dalam hati, tidak boleh diucapkan. Yang memberi saya sakit Allah, yang memberi saya ujian Allah, yang memberi saya cobaan Allah, ngonten niku tidak boleh. Kalau diucapkan, kalau di dalam hati betul. Kalau diucapkan itu makana min ni'matin faminallah wa makana min sayyi'atin famin nafsik, itu syariat dohir. Oke. Jadi kalau baik katakan itu datangnya dari Allah. Kalau buruk katakan itu keteledoran kita, itu kecerobohan kita, kekurang hati-hatian kita. Karena kita tidak mengikuti jalur yang sebenarnya, akhirnya kita celaka atau tertimpa musibah, itu karena kecerobohan kita. Itu syariatnya kita harus mengatakan begitu. Tapi di dalam hati khairihi iman, khairihi wa syarrihi minallah. Kul kullum min indillah. Katakan semuanya itu dari Allah, itu hati. Jadi Quran itu ayat-ayatnya hati-hati. Ada yang itu adalah ayat yang sifatnya itu untuk lahiriah kita. Ada ayat-ayat itu yang sifatnya untuk batiniah. Ada yang bicara keislaman, ada yang bicara keimanan. Wilayah Islam itu wilayah lahiriah, wilayah iman itu wilayah batiniah. Dua-duanya kita pakai, tapi harus kita tempatkan di porsinya, di posisinya, di tempatnya. Jangan dibolak-balik, nanti kacau. Oke. Loh, semuanya kan dari Allah. Oke. Sehingga kalau tertimpa keburukan yang disalahkan Allah. Kenapa Allah memberi saya cobaan seperti ini? Allah yang disalahkan. Kenapa Allah tega kepada saya? Allah yang disalahkan. Oke. Itu wilayah hati yang diucapkan lewat lesan. Wilayah iman yang diislamkan. Iman hati, Islam itu lahiriah.
Makanya rukun Islam itu semuanya nampak. Syahadat harus diucapkan, sholat harus ada, berdiri, rukuk, sujud, puasa tidak makan tidak minum, zakat harus ada uang yang dikeluarkan, tidak boleh loh aku masih gak ngetokno duit ini aku zakat, ini ku bohong. Mana harus ada yang dikeluarkan. Khud min amwalihim, harus ada harta yang dikeluarkan. Haji apalagi, satu komplek, satu perumahan, satu desa ngerti semua. Tapi kalau wilayah iman tidak ada yang tahu, karena itu wilayah hati. Iman kepada Allah, kepada malaikat Allah, dan seterusnya itu termasuk qada dan qadarnya Allah, khairihi wa syarrihi, baik buruk, itu wilayah hati. Tapi wilayah lesan syariat kita harus mengatakan. Nabi Ibrahim nih, kalau Nabi Ibrahim mengatakan wa fa idza maridtu fahuwa yasfin. Ketika aku sakit, bukan ketika Allah memberikan sakit. Ketika aku sakit, aku yang sakit. Mungkin karena makannya kurang, istirahatnya kurang, atau makannya itu tidak benar. Sesuatu yang mengandung bahaya, racun atau efek jangka panjang dia makan ya sakit. Ketika aku sakit, fa idza maridtu fahuwa yasfin, dialah Allah yang menyembuhkan. Jadi sakit itu suatu keburukan, jangan dinisbatkan kepada Allah secara lesan. Walaupun hati kita pasti meyakini sehat dari Allah, sakit juga ujian dari Allah, tapi tidak boleh diucapkan. Ketika Allah memberikan sakit kepada saya, niku mboten sopan. Ten Fatihah panjenengan mawon niku lho nggih. Nah niki kita kadang kurang paham, kurang memperhatikan itu. Itu terkait adab. Ihdinas siratal mustaqim, ketika baik siratal ladzina an'amta. Tanya itu disebut, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau Allah disebut. Orang-orang yang engkau beri petunjuk, orang-orang yang engkau beri kenikmatan. Tapi begitu bicara buruk, kalimatnya berubah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan orang-orang yang dimurkai, mboten enten engkau. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat, bukan yang engkau sesatkan, bukan orang yang engkau murkai, yang engkau sesatkan. Ghairil napa siratal ladina ghairi siratil ladina ghadibta alaihim wa adlalta alaihim, boten, tapi ghairil maghdubi alaihim, karena ini bicara buruk. Mereka itu yang menyebabkan diri mereka dimurkai oleh Allah, mereka itu yang menyebabkan dirinya tersesat dari jalannya Allah. Walaupun semuanya Allah, mayyahdihillah fala mudhillalah wa mayyudlilhu fala hadiyalah. Niku hakikatnya. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, dia tidak akan bisa tersesat. Siapa yang disesatkan oleh Allah, niki hakikat hati. Wa mayyudlilillah fala hadiyalah. Siapa yang oleh Allah disesatkan, maka tidak ada yang akan bisa memberi petunjuk kepadanya. Abu Lahab niku kurang apik nopo karo Kanjeng Nabi, kurang dekat apa? Paman, pernah besanan 2 kali, rumahnya dekat, dulu sangat mencintai Nabi. Bahkan ketika Nabi lahir dia memerdekakan budaknya, saking senangnya, namanya Suwaibah al-Aslamiyah, lalu ikut menyusui Kanjeng Nabi. Tapi Allah kalau sudah menjadikan orang tersesat, ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, orang yang pertama kali ingkar, alihada jama'tana ya Muhammad, kamu kumpulkan orang Mekah di Bukit Sofa ini cuma seperti ini saja. Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad, turun tabat. Ya niku justru Abu Lahab, orang yang
tidak diduga oleh Nabi itu menjadi musuh yang paling berat. Niku wa may yudlilillah fala hadiyalah. Harusnya Abu Lahab itu orang yang paling membela Rasul. Karena dulu yang mengharapkan Rasul lahir itu nggih Abu Lahab itu, supaya menggantikan ayahnya yang sangat dicintai Abu Lahab. Ternyata lahir laki-laki sesuai harapannya Abu Lahab. Seneng. Coba lahir perempuan, wah susah Abu Lahab. Laki-laki. Tapi begitu diangkat menjadi Rasul, Abu Lahab justru orang yang pertama mengingkar. Itu Allah. Tapi kita tidak boleh mengatakan Allah telah menyesatkan, mboten oleh. Ucapan tidak boleh, di dalam hati memang semuanya Allah. Yang memberi hidayah Allah, yang menutup hati seseorang sehingga jauh itu juga Allah. Tapi tidak boleh diucapkan. Syariatnya itu jangan dikatakan, tidak sopan. Adabnya itu loh tidak baik. Nah niku ngonten sampun. Wa may pundi wau wa yarzukhu, kula terusno titik nggih. Wa yarzukhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rizki kepadanya dari min haitsu, saking arah-arah la yahtasib, ora nyongko sapa wong, ora ngitung. Allah kalau memberi rizki itu tanpa hitungan. Tanpa hitungan itu baik sing umum kan datang tiba-tiba nggih, yaitu termasuk tidak disangka tiba-tiba datang. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Tapi la yahtasib itu juga bisa bermakna Allah tidak menghitung kita itu amalnya berapa, sedang taat atau sedang maksiat. Nggih. Allah itu kalau memberi rizki itu tanpa menghitung. Nggih. Apalagi ketika orang ini takwa. Nggih. Sudah ndak pakai dihitung lagi. Kemarin dia itu seperti apa. Kalau kita kan masih ingat-ingat, ojo akeh-akeh wong iki wingi mokong wong iki. Wingi mungsu iki, saiki tas-tasan, ngonten. Tapi ndak, takwa itu Allah ndak pakai menghitung seperti itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tidak pakai dihitung. Ini dulu hamba yang baru saja bertobat, dulu tidak seperti ini. Ndak pakai begitu. Sampun surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa qala ta'ala wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtakhimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.